Nah teman-teman, jadi di video kali ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering muncul, baik di DM maupun di kolom komentar atau muncul di bawah kolong tempat tidur. Nah, jadi kita akan bersama menjawab beberapa pertanyaan tersebut yang mungkin juga merupakan pertanyaan dari teman-teman yang masih ada di dalam benak hati teman-teman masing-masing. Seperti apa pertanyaan itu? Jangan pertanyaannya adalah, maukah kamu menjadi pacarku? Tidak, kita nggak akan ngebahas soal percintaan di video kali ini, karena kita akan ngebahas soal pertanyaan-pertanyaan seputar saham. Oke teman-teman, jadi kita langsung saja masuk ke video. Jadi di pertanyaan yang pertama, seperti ini teman-teman. Hyung, investasi saham itu kan jangka panjang. Bila sebelum waktunya saya mau pakai dananya, Hyung, amit-amit darurat lah ceritanya. Bisa nggak sih saya cairkan duitnya? Pertanyaan ini saya melihat bahwa teman yang satu ini bertanya karena dia menggunakan kondisi seperti deposito ya teman-temannya. Nangkepnya gini, ketika kita membeli atau kita masukkan dana kita ke deposito, tentu ada jangka waktu, benar nggak teman-teman? Nah, ketika jangka waktu itu kita cairkan sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan penalti. Nah, dia nangkapnya kayak gitu, investasi saham kan jangkanya panjang. Kalau di tengah jalan saya mau cairin atau gunakan dana, apakah saya juga akan dikenakan hal-hal demikian? Mungkin pertanyaan seperti itu, benar kan teman-teman? Oke, jadi jawabannya tenang saja. Seperti yang teman-teman ketahui, baik saham di Indonesia maupun saham di US sama-sama tenang saja bisa langsung dijual, teman-teman. Perlu teman-teman ketahui juga bahwa ketika kita beli, market open, market buka, kita 5 menit atau beberapa menit kemudian juga sudah bisa langsung jual, ya teman-teman ya. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu cemas, masalah akan tidak bisa dicairkan ataupun dijual ya teman-teman. Tapi ingat, di garis bawahi, jangan membeli saham-saham yang agak aneh. Pastikan saham-saham yang teman-teman untuk investasi jangka panjang, teman-teman sudah ketahui, sudah kenali bibit-bibit bobotnya, market cap-nya, bukan saham gorengan ya teman-temannya yang bisa tiba-tiba nggak bisa dijual, oke? Jadi tetap lakukan analisa terlebih dahulu terhadap suatu perusahaan yang bakal kita investasi. Pertanyaan pertama sudah siap, sudah clear, teman-teman. Bagi yang masih punya pertanyaan bingung, jangan takut, langsung saja drop komen di bawah ya teman-teman. Dan karena kita akan langsung masuk ke pertanyaan yang kedua. Masuk ke pertanyaan yang kedua, biasanya muncul pertanyaan seperti ini teman-teman. Hyung, investasi saham itu kan jangka panjang. Takutnya nih kita sudah ngasih waktu yang demikian panjang tapi tidak profit ya teman-teman ya, atau tidak mendapatkan gain, keuntungan dari nilai yang kita investasikan. Ya ibarat kita ngejar suatu cewek, ngejar bertahun-tahun, naik ke pelaminannya bersama orang lain. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, jadi untuk pertanyaan kedua ini saya jawab berdasarkan data historical terakhir. Teman-teman boleh cek baik di market US maupun di market Indo, teman-teman, berdasarkan historical data terakhir. Nih saya contohkan 5 tahun terakhir teman-teman ya. IHSG memberikan tingkat kenaikan growth-nya itu berkisar 20%, sedangkan untuk market US sudah hampir mencapai 50% atau sekitar 47%-an. Ada ya teman-teman di sini. Nah, jadi berdasarkan historical data terakhir atau data yang sudah terjadi, market saham baik di Indo ataupun US mampu memberikan kenaikan pada nilai aset investasi di saham secara keseluruhan. Seperti itu teman-teman. Nah, saya harap ini juga menjawab pertanyaan kedua yang sering muncul ya teman-teman ya. Oke, ada pertanyaan lain? Drop saja komen di bawah karena kita akan masuk ke pertanyaan yang ketiga. Yung, kalau untuk investasi saham nih, dana kita kan misalnya contoh nih ada nih 10 juta, 1 juta, 2 juta dan sebagainya. Kita beli satu saja ya mungkin enak ya Hyung ya. Jadi kalau naik pun profitnya juga kerasa. Ya, nilai dari kenaikan suatu investasi itu lebih kerasa maknyusnya seperti itu ya. Nah, teman-teman, alangkah lebih baiknya kita melakukan diversifikasi. Baik di market US maupun di market Indo, sudah banyak sekali saham yang
perjualbelikan di market saham ya teman-teman ya. Dan saham-saham ini sudah dari berbagai sektor ya teman-teman ya, maupun sektor konstruksi lah, perbankan lah, kemudian dari segi makanan, foods dan sebagainya, masih banyak lagi. Alangkah baiknya kita melakukan diversifikasi, jadi nggak satu peluru kita langsung tembak saja ke satu target. Alangkah baiknya kita memisahkannya di beberapa sektor dengan alasan apabila ada sektor yang kurang, istilahnya kurang lebih ya tidak melakukan perform yang lebih baik, diharapkan sektor lainnya meningkat sehingga investasi kita tetap tumbuh atau grow. Seperti itu teman-teman. Lanjut lagi, kemudian kita ke pertanyaan berikutnya. Mengingat banyaknya penipuan belakangan ini, maka muncul pertanyaan, investasi saham itu aman gak sih Hyung? Nah, untuk investasi saham yang beneran ya teman-teman ya, karena di market, maksud saya di zaman seperti ini banyak yang berkedok investasi saham bohong-bohongan ya. Jadi teman-teman harus ngecek dengan pasti investasi saham yang benar, baik di market US maupun di market Indo, itu ada regulatornya. Di Indonesia ada yang kita kenal dengan OJK, dan di US sendiri ada yang namanya SEC, Securities and Exchange Commission. SEC ya teman-teman ya, kelibet tadi ya. Jadi jangan tertipu atau terpengaruh yang katakan saham itu judi, saham itu nggak benar, saham itu bla 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 bla. Mungkin dia terkena penipuan berkedok saham, karena jujur sangat banyak di zaman seperti ini, sehingga teman-teman pastikan masuk ke pasar saham yang benar. Kemudian lanjut lagi ya teman-teman ya ke pertanyaan berikutnya. Hyung, investasi saham kayaknya rempong banget ya, karena dari dengar nama-namanya itu sangat kompleks, saya jadi ragu untuk melakukan beli jual saham. Nah, jadi khusus pertanyaan ini saya akan memberikan sedikit tutorial, karena juga merupakan pertanyaan dari salah satu teman-teman kita. Di sini saya akan menggunakan aplikasi GoTrade Indonesia ya teman-teman ya, yang tentu saja sudah legal dan aman ya. Dan ingat teman-teman, ini hanya merupakan contoh bagaimana melakukan transaksi beli saham, tutorialnya saja. Jadi ini bukan rekomendasi buat teman-teman untuk langsung beli saham yang sesuai saya contohkan. Ingat, teman-teman harus analisa terlebih dahulu setiap investasi yang akan teman-teman lakukan. Istilah kerennya do your own research. Oke, kita langsung masuk saja. Nah, teman-teman, tentu layar GoTrade Indonesia saya sudah ada muncul di sini ya, teman-teman ya. Benar ya? Oke, ini dia, teman-teman. Nah, ini untuk sahamnya, dan teman-teman juga sudah tahu ada saham apa saja di portofolio saya, yaitu saham Alibaba yang sekarang sudah plus 4%-an, kemarin sempat minus ya, teman-teman ya. Dan saham Apple ini saya beli minimal. Di sini saya akan contohkan bagaimana mudahnya ya beli saham itu sudah semudah senam jempol, teman-teman. Saya contohkan, saya ingin menambah saham Apple ya teman-teman ya. Saya klik di sini Apple, kemudian saya trade ya teman-teman ya, buy Apple stock. Ingat teman-teman, minimum pembeliannya itu $1 saja ya teman-teman ya. Karena sini saya akan menambahkan $5 ya. Di sini teman-teman tinggal klik preview buy, kemudian ada fee 0,13. Jadi nanti kalau mau beli $1 itu 1,13 ya teman-teman ya, ada fee-nya. Kita close di sini, jadi nanti pembeliannya adalah 4,87. Sudah oke, tinggal swipe up dan tunggu saja konfirmasinya. Selesai sudah, view my portfolio, dan saham Apple sudah ditambahkan tuh, new stocknya udah ada. Apple saya yang tadi hanya berkisar 0,8 sekian dolar, sekarang sudah ada $5,73. Semudah itu teman-teman, gak sampai semenit. Oh ya teman-teman, ini juga kebetulan market US-nya lagi open, karena video ini waktu diambil itu waktu malam pukul 20.30 ke atas teman-teman ya. Jadi langsung tereksekusi. Apabila belum tereksekusi, mungkin teman-teman ordernya pagi ya teman-teman, karena market US bukanya malam, perbedaan jam waktu loh teman-teman. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya rasa itu merupakan beberapa pertanyaan yang sering muncul, yang mungkin juga merupakan unek-unek di hati teman-teman, yang semoga saja menjawab salah satunya. Dan apabila masih ada yang masih mengganjel di hati teman-teman, langsung drop saja komen di bawah, karena kita akan bahas bersama, sharing bersama. Dan mungkin apabila pertanyaan teman-teman itu tingkatannya lebih sulit dan butuh sedikit
tenaga dalam, maka kita akan bikinkan videonya seperti ini. Dan bagi teman-teman yang sudah melihat kemudahannya investasi di saham US, teman-teman bisa langsung download GoTrade Indonesia, sudah ada di Play Store maupun App Store, dan jangan lupa gunakan invite tokennya ya teman-teman, agar dapat bonus $2. Oke teman-teman, jadi saya rasa sekian dulu video kali ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang masih bingung, punya pertanyaan ataupun request, bahkan challenge, teman-teman boleh langsung drop komen di bawah ya. Bagi teman-teman yang sudah nonton sampai sini, jangan lupa tinggalkan like-nya dan share bagi teman-teman yang ingin join untuk investasi saham tapi masih bingung dan punya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin pertanyaannya sudah terjawab di video ini. Oke teman-teman, jadi nantikan video-video saya berikutnya. Akhir kata, jajang. Dadah.